hujan, kita istirahat dulu sambil nunggu hujan reda. Ini sudah mendingan ini hujannya. Kita berteduh dulu di di Alfamart ini. Ya memang begini nih, kalau kita hujan-hujan naik motor ya begini ini. Jadi ya memang berat ya, tapi ya jangan dijadikan satu masalah yang memberatkan. Jadi jadikan ini itu sebagai motivasi. Namanya cari mobil itu ya begini. Alhamdulillah kita udah nyampe sekarang. Nah, ini masih dimajuin ya mobilnya buat ngetes, ngelihat kayak apa mesinnya ini. Pak, sepedanya jenengan. Jadi hari ini kita ambil ini ya, Buyback 306 N5 tahun 97. Nah ini kondisinya ya masih seperti dulu. Oke. Jadi ini perubahannya ini di kipas ya, modul motor fan-nya sudah tidak dilangsungin berarti. Jadi ini motor fan-nya ini di model kayak mobil Jepangan. Sebenarnya tidak bisa, kalau seperti ini tuh tidak bisa. Cuman nanti kita betulin pelan-pelan. Terus AC-nya ada perubahan. Kalau kita lihat nih ya, dia bikin termostatnya di sini buat AC ini. Jadi termostatnya ditaruh di situ. Dia bikin jalur sendiri ini. Dia nggak ikut ke di termostatnya di sini. Dia bikin sendiri. Mesinnya bau tikus, tapi masih bagus. Akhirnya kita bungkus ya mobil ini. Jadi perjalanan kita mulai dari kemarin nyampe sana siang. Kita geber mobil ini nonstop, gak ada masalah. Jadi yang saya khawatirkan kemarin di temperatur, karena memang motor fan-nya ini dia pakai jalur sendiri. Yang saya khawatirkan ya ternyata nggak terjadi di mobil. Temperatur itu yang paling saya khawatirkan. Karena memang blok mesinnya 306 ini dia dari aluminium ya. Jadi kalau misalkan overhead kemudian dia silinder headnya melengkung, ya udah nggak bisa dipakai. Bicara mobil ini 306 istimewa, naikannya nyaman, BBM-nya juga irit, nggak boros-boros banget, nggak biasa-biasa aja, sekelas 1800 cc enak lah. Saya yang paling seneng ini apa, nyamannya mobil ini. Karena belakang ini kita pakai torsi ya, di 306 ini pakai torsi. Jadi ngayunnya itu lembut sekali, enak mobilnya. Kalau bicara budget di angka 30 sampai 40 juta. Ya, saya rasa 306 ini pantas lah untuk di Pinang. Jadi kalau bicara spare part, ini hari nggak ada spare part yang susah nyarinya, itu nggak ada. Sekarang media online banyak dan harganya semua jelas semua. Kalau kita bicara spare part mahal atau spare part susah, nggak ada istilah seperti itu. Ini karena teknologi ya. Jadi sekarang itu kita nyari spare part sangat mudah sekali. Kita butuh yang namanya mobil nyaman itu seperti apa, dan harganya murah, pajaknya juga murah. Kalau kita bicara ngerawat, purna jual, jangan bicara Kyushu. Jadi ya karena apa ya, yang namanya orang seneng itu, kalau kita bicara Kyushu itu kita bicara orang seneng dengan kenyamanannya,
ngerawatnya juga ya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya saya rasa sama aja, nggak ada yang susah. Sistemnya juga sama aja ya, relatif lah, semua mobil ngerawatnya sama aja, spare partnya juga harganya juga relatif gitu. Kalau kita bicara purna jual ya memang Peugeot karena image-nya itu mobil Eropa, itu mobil yang susah dirawat ya. Sebenarnya kita termakan sama image. Jadi opini publik menganggap bahwa mobil Eropa itu gampang rusak, terus ngerawatnya susah. Ya karena seperti itu makanya akhirnya purna jualnya hancur. Padahal mobil ini ya enak-enak aja ngerawatnya, saya juga berkali-kali dapat 306 ngerawatnya enak-enak. Jadi nggak ada masalah lah. Yang penting kita tahu cara ngerawatnya gimana. Nah ini sampai sekarang nggak ada masalah. Nanti kita nyampe rumah kita benerin sedikit-sedikit ya, karena memang mobil bekas itu nggak ada yang sempurna. Jadi ya pastilah kita ada yang rawat sedikit-sedikit, nanti kita betulin ya. Memang ciri khasnya di power steering ya, power steering yang sering bocor. Ini kelemahannya ini 306. Terus kemudian motor fan-nya juga modulnya itu sering rusak. Ini kebetulan motor fan-nya ini dia sepertinya dia bikin jalur sendiri, nggak tahu seperti apa. Nanti kita bongkar, kita teliti ya. Bisa jadi ini di model seperti mobil Jepang, cuman ya saya nggak tahu ini nanti karena kita belum bongkar. Memang nggak ada masalah di temperatur masih baik-baik saja, dan AC-nya ini kompresornya dia mau mutus ya. Jadi nggak ada masalah di temperatur, nggak ada masalah di AC. Nanti kita betulin sedikit yang sekiranya kurang ya. Hari ini kita benerin ini ya, power steering, ada yang bocor. Sudah terbuka semua ini, kita brake setirnya. Jadi hari ini kita benerin ini ya, bukan power window. Mirrornya ini mati, jadi kasusnya mirrornya ini mati, kita bongkar. Fuse-nya tadi nggak ada yang putus, kita cek semua, nggak ada masalah ya. Masalahnya mungkin ini udah kita bongkar karena ini itu ada pelumasnya ya. Jadi yang sering terjadi itu ininya itu kena pelumas, jadi ya listriknya nggak konektornya ini dia nggak connect ke listrik, makanya itu dia jadi mati ya. Ini kita perbaikin ya, mudah-mudahan bisa. Jadi kita lapin aja pakai tisu, pelumasnya udah bersih ya, tinggal yang sini nih, ininya juga kena oli ini. Ini lihat nih, kena pelumas semua. Nah ini yang bikin konektornya ini enggak nyambung ya. Jadi udah selesai semua, ini kita cuci ya. Kemarin kena oli power steering ya, kemarin dari tangan itu kita pegang-pegang, jadi jadinya jadi agak kusem. Nah ini sudah kita cuci, sudah bersih. Oke, tinggal nunggu yang mau datang.
306 di rumahnya pembeli di Sidoarjo. Ini kita udah nyampe Wonoayu ini, Sidoarjo. Dari Mojokerto kurang lebih sejam yang lalu lah. Kemungkinan nyampe Sidoarjo kota ya, daerah Bluru kita nganternya. Kemungkinan ya setengah jam lagi lah nyampe. Mobil enak-enak aja, baik-baik saja. Oh, lihat temperatur, oke, masih bagus temperaturnya. Cuman bensinnya udah mulai nyala ya. Kayaknya harus ngisi bensin lagi ini. Oh enggak ya? Enggak ya? Oh itu gambarnya. Mobil enak banget. 306 ini enak banget. Nyaman bener. Kita naik ini tuh kayak naik apa ya? Kayak naik, kalau mobil Jepang itu mobil apa? Wah, nggak tahu saya mobil Jepang itu apa ya. Kalau mobil ini itu antep gitu loh. Jadi naikannya itu kayak kita ini nempel di aspal gitu loh. Kayak kita ini nempel di apa namanya? Nempel di aspal ini itu. Oh, enak banget. Terus kalau di punggung itu kayak kita ini punggungnya itu disangga gini, punggungnya itu kayak disangga. Jadi rasanya itu kalau di punggung itu ya enak. Maksudnya enggak gampang capek lah. Cuman ini 306 itu koplingnya berat, power steeringnya berat, enak. Ya cuman itu sih kalau dari segi kenyamanan, nyamannya nyaman, enak. Apalagi kalau posisi bonceng ya, posisi jadi penumpang itu enak banget. Nah, jadi pengemudi itu enak, cuman ya itu tadi, ini kan transmisi manual ya. Jadi kalau kita jalan itu sering injek-injek kopling, ya enggak capek sih, enggak. Cuman ya rasanya itu berat. Oh, lampu merah, berhenti dulu. Kita ini orang yang patuh dengan peraturan lalu lintas ya, jadi pesennya Mbah Mamat itu kemarin, jangan sampai kita ini melanggar hukum, melanggar lalu lintas. Soalnya orang kalau sudah melanggar hukum itu waduh, nggak enak ya, jadi seenak-enaknya orang ini kalau orang yang hidup di luar dengan kebebasan, kalau orang yang di penjara itu nggak enak, katanya begitu. Apalagi orang yang punya masalah dengan hukum itu udah enak itu orang yang ya begini ini, tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, itu paling enak. Apalagi tidak punya utang. Enak, hidup itu kayak hidup di surga ya, punya uang dinikmati, tapi ya tidak bisa segitu, tidak bisa begitu, tidak bisa. Namanya orang hidup itu kan apa namanya, orang hidup itu ya pasti ada ketemu masalah. Itu sudah lahir, itu sudah waktu lahir itu sudah dikasih itu, ada masalah, ada musibah, ada nenek bengel ya, cuman begitu aja hidup itu. Jadi ya tidak perlu apa namanya terlalu disedihkan, itu tidak usah. Jadi ya di jalannya aja. Yo, ini ngomongkan besok lagi ini. Beneran enak, 306 itu enak banget. Naikannya nyaman. Bensin kita tadi dari Mojokerto separuh ya. Ini sekarang ya masih separuh. Cuman selisih kelong sedikit. Nah, berkurang sedikit bahasa Indonesianya itu, berkurang sedikit. Jadi berkurang sedikit itu ya saya rasa irit lah. Mungkin kalau 112-an ada mungkin ya ini 306 ini. 112-an. Oh, lihat kilometernya berapa? 88.000. Jalan.
Ini tahun 97 mobil ini, cuman kilometernya masih 88.000. Mobilnya istimewa, masih original semua. Kita lihat dashboard banyak. Ya cuman ini aja loh ini. Yang saya sayangkan tuh ini. Dulu itu waktu ini kan ceritanya ini buyback ya. Mobil ini tuh buyback. Jadi mobil saya dibeli orang, terus habis itu dijual lagi, tak temu gitu loh. Nah mobilnya tak temu. Nah, tak temu itu kondisinya udah begini. Jadi kondisinya ini apa namanya sudah mungkin kemarin dia itu ganti ini paling apa namanya ganti audio, tapi yang masang itu kurang ini apa namanya kurang telaten, jadi pecah habis. Nah, memang ini sudah dilihat orang dan ini kita nganter ke rumahnya orang yang belinya, Pak Indra namanya, orang yang beli itu namanya Pak Indra. Ini dibeli dengan harga 29 juta tahun 97. Nah, saya ngiklannya itu 30 berapa ya kemarin ya? 36 ya. 36 setelah ditawar ya wis ketemulah 29. Wis ben enggak apa-apa. Sebenarnya ini kalau misalkan saya mau jual di angka 70 juta itu loh laku. Ya, kalau misalkan ini kita bicara mobil Fuso yang istimewa loh ya. Kalau saya itu yang penting saya sudah dapat untung ya sudahlah. Ngapain banyak-banyak. Ya, mepet enggak apa-apa, yang penting dimakan itu berkah. Muternya cepat. Memang ya beginilah. Dan ini kita mau cari ini dulu ya, cari tempat istirahat. Kita mau makan yang enak ya, di kota Sidoarjo. Mumpung kita di Sidoarjo. Kita dulu itu tinggal di Sidoarjo, cuman sudah lama kita tidak ke Sidoarjo. Dari 2011. Sekarang 2022. Ya sudah lama lah. Ya kita cari makan dulu di Sidoarjo. Ini baru nyampe Cemengkalang ini. Cemengkalang. Ya. Ini udah mau nyampe. Ya. Ini saya sama anak-anak sama anak istri ya nganter mobilnya ini. Nah ini itu kita tadi ada kasus itu apa namanya selangnya power steering itu lepas. Nggak tahu kemarin itu kan kita bongkar power steering ya, kita ganti seal, ternyata masangnya bautnya itu kurang kencang. Nah, jadi olinya keluar. Jadi mungkin karena gerak-gerak ya. Karena gerak-gerak. Ya ini 306 itu kelemahannya itu salah satunya ya. Power steeringnya sering bocor. Karena apa? Di pinionnya itu yang nyambung ke shocknya ya, selangnya itu kalau nggak bener-bener kenceng itu gerak-gerak terus. Nah kalau gerak-gerak lama-lama dibiarkan ya rusak pipanya. Ya itu. Makanya kalau saran saya kalau misalkan kita punya 306 itu dikuatin ya. Bautnya apa namanya? Shocknya itu dikuatin. Kalau bisa dikasih dikasih ring biar kuat. Nah, habis dikasih ring dikencengin. Soalnya pipanya itu kalau kedorong-dorong terus kan gerak-gerak itu. Pipanya itu. Nah itu yang bikin gampang pipanya itu gampang rusak. Ini sekarang kita mau cari oli power steering dulu ya. Jadi kan habis olinya karena ya kebuang tadi itu. Jadi pipanya itu Sidoarjo sekarang berubah ya. Ada taman sekarang, pasarnya jadi taman. Nah jadi tadi olinya itu banyak yang tumpah ya karena pipanya itu lepas. Kemarin kita udah ganti sealnya, seal power steeringnya itu yang ada di pinionnya itu kita udah ganti, sudah beres ya. Cuman ya ini karena memang semua saya kerjakan sendiri dan sendirian, tidak ada yang bantu. Kemarin dongkrak juga sendirian, ngecat, benerin apa mesin semua saya benerin sendiri ya ini. Nah, ketika badan ini udah capek karena sendirian ya akhirnya masangnya semasang-masangnya. Nah ketika
ternyata kurang kenceng itunya, bautnya di pipa power steeringnya itu. Nah tadi lepas, moncrot tadi itu, moncrot gak bisa oli. Nah ini sekarang kita nyari oli power steering dulu. Ini soalnya agak berat karena olinya habis. Ya enggak habis, cuman berkurang. Udah nyampe Sidoarjo, bentar lagi kita nyampe. Ini saya HP-nya mau tak pakai buat ini dulu, peta dulu, map. Saya sudah lama enggak ke Sidoarjo, jadi lali saya lupa Sidoarjo. Tapi enak Mojokerto timbang Sidoarjo, itu saya lebih nyaman di Mojokerto. Sidoarjo udah mulai sumpek kayak Surabaya. Mojokerto enak, jalannya enggak ada yang macet. Tempat wisata banyak. Ya enggak banyak, cuman tempat wisatanya kalau dibandingkan Sidoarjo itu enak Mojokerto. Mojokerto itu alam, pegunungan, camping, semua ada. Terus ke Batu juga deket. Tinggal naik sejam setengah lah kita nyampe ke Batu. Jalannya enak. Nah, kita biasanya kalau test drive mobil itu di situ. Cuman akhir-akhir ini kan karena Covid itu ditutup. Jalannya sekarang sering ditutup. Jadi sudah rasa-rasa mendingan ya yang penting mobil sehat-sehat aja. Ya. Kalau beli mobil itu cek bener-bener, hati-hati. Yang penting nggak ada bekas laka. Depan, bullhead, belakang itu semua nggak ada bekas laka. Nggak ada bekas benturan ya, di mesin itu harus aman, bener-bener aman. Terus temperatur itu apalagi kalau sekelas bisu sering bermasalah temperaturnya. Ini kayak mobil ini ya, ini saya yakin dulunya ini waktu sudah dipegang orang ini pernah panas, tapi nggak sampai overheat enggak. Ya cuman panas, terus ya sudah dibenerin. Cuman ini listriknya ini yang saya nggak seneng, ini dilangsungin. Kemarin tak lihat dia itu jalurnya AC dia bikin sendiri, terus kipasnya ini, motor fan-nya ini nggak ikut ke modul ini. Makanya sudah diakal-akal gitu. Besok itu nggak bagus. Harusnya diganti modulnya kalau memang high speednya. Yang sering terjadi itu di 306 itu high speednya itu loh. High speednya itu sering bermasalah di 306. Kalau udah bermasalah di high speed, panas di sini. Ya, mesin panas yo, enak. Efeknya kemana-mana, AC-nya nggak adem dan lain-lain. Hati-hati, apalagi 306 itu blok mesinnya dia pakai aluminium, jadi ya sekali dia kena ya hancur, mesin nggak bisa dipakai. Kaki-kaki mahal, kaki-kakinya 306 itu, tapi enak. Makanya yang penting kita beli mobil itu mobil yang sehat-sehat, jangan beli mobil yang amburadul. Terutama kalau misalkan kita nyari 306 itu tanya dulu pembeli harus ini ada bengkel ini. Beli oli power steering. Sebentar, saya tak beli oli power steering. Beli 1 liter yang cukup ini. Lalu masuk Sidoarjo rek. Kok lali dari tadi itu enggak pakai sabuk ya. Soalnya kalau di Mojokerto itu ya sebenarnya memang waduh, jadi malu saya tadi ngomong. Habis turun beli oli tadi kan enggak pakai sabuk, lupa. Nah, ini 306 enggak ada peringatan pakai sabuk atau enggak ada peringatan. Kalau mobil sekarang yang baru-baru ini kan ada peringatannya, ting ting ting, kalau nggak pakai sabuk. Nah, ini tidak ada, tapi tetap enak. 306 ini kalau dibandingkan sama mobil-mobil sekarang
Ya enak vegan. Ini kita mau nyampe, kita pakai map dulu ya. Sudah sampai di rumahnya pembeli. Ini yang beli Pak Indra namanya. Kita di Sidoarjo sama anak-anak sama istri. Kita sedang menunggu Grab ini, kita mau pulang. Sidoarjo padet. Ini jam kerja ini. Jam pulang kerja. Sumpek Sidoarjo. Makanya enak di Mojokerto. Saya dulu lama di Sidoarjo, tapi ya males sama sumpeknya. Macet. Enak di Mojokerto, dekat wisata. Hawa ini juga enak nih. Sidoarjo sumpek panas, aduh. Gak enak Sidoarjo.